Dalam hadis ini Nabi pertama kali menyebutkan apa? Takwa, bukan yang lain, karena menunjukkan akan pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu. Dan takwa merupakan apa? Kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah, melaksanakan segala bentuk yang Allah perintahkan. Wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala bentuk yang Allah larang. Itu definisi takwa. Karena nggak ada lagi yang lain yang membuat seorang itu sukses kehidupan dunia dan akhirat kecuali takwa. Harta hanya menunjukkan kesuksesan di dunia. Dan tidak akan dibawa ke liang lahat. Mobil yang banyak, kendaraan Ferrari dan Rover apa gitu, itu hanya menunjukkan kesuksesan di dunia, tidak menjamin seorang itu selamat di akhirat. Makanya ketika Nabi menyebutkan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Maka orang yang menjalankan perintah Nabi tadi, nasihat Nabi, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kan tetapi takwa bukan sebatas menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tidak. Takwa harus didukung dengan ilmu agama. Bagaimana seorang bisa takwa kalau tidak belajar ilmu agama? Salatnya rajin, puasanya rajin, tapi nggak tahu rukun sama syaratnya, akhirnya apa? Sia-sia. Akhirnya sia-sia. Sedekahnya rajin tapi nggak tahu ilmunya, akhirnya jatuh ke dalam riya. Maka ketakwaan baru akan berhasil, baru akan tercapai kapan? Ketika dia mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dalam ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah buka kesulitannya. Dia punya kesulitan, Allah mudahkan. Dia punya masalah, Allah kasih jalan keluarnya. Dengan apa? Dengan takwa. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dari mana itu? Dari takwa. Dari takwa. Karena ketakwaan itu derajatnya tinggi di dalam agama. Tinggi derajat ketakwaan di dalam agama. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah,
tamhuha. Dan ikutilah setiap pekerjaan buruk dengan kebaikan. Bukan berarti saya mencuri, habis itu saya sedekah, enggak. Ya. Saya ngebegal, habis itu saya sedekah, enggak. Ya. Artinya apa? Ketika kita melakukan keburukan, ya, kemudian kita melakukan kebaikan, maka apa? Tamhuha, kebaikan tersebut akan menghapus keburukan. Ya. Artinya apa? Dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dalam ayat disebutkan innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya setiap perbuatan-perbuatan yang baik yuzhibnas sayyi'at, itu menghilangkan setiap dosa-dosa kecil, perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita. Kita bukan nabi. Kalau nabi maksum, terjaga dari kekufuran, dari dosa besar, dari dosa kecil yang menghinakan pelakunya. Nabi terjaga. Kita bukan wali, orang yang istiqomah. Walaupun pada akhir hayat dimungkinkan seorang wali itu jatuh ke dalam dosa, ya, akan tapi apa? Langsung bertobat sebelum meninggal. Jadi mungkin para wali itu, ya, sebagian para wali jatuh ke dalam dosa besar sebelum meninggal, tapi langsung bertobat. Ulama yang menyebutkan, ya, seperti yang terjadi kepada Talha dan Zubair yang keluar dari pasukannya Sayyidina Ali. Ya. Kedudukan Sayyidina Ali, seorang khalifah yang sah, ya, keluar dari kekhalifahan Sayyidina Ali. Kan tapi apa? Talha dan Zubair bertobat sebelum meninggal. Ya, sebelum dibunuh oleh pasukan Sayyidina Ali, sempat bertobat terlebih dahulu. Ya, tahu sendiri, Talha dan Zubair termasuk 10 orang yang dikabarkan masuk surga oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bukan maknanya saya mencuri nanti untuk sedekah, enggak. Saya korupsi untuk bangun masjid, enggak. Ya, bukan maknanya seperti itu. Artinya apa? Kebaikan yang kita lakukan akan menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Dalam hadis Nabi menyebutkan inna ahadakum la yablughu bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Sungguhnya di antara kalian akan mencapai derajat orang yang malamnya itu bangun sholat, siangnya itu puasa. Ya, setiap malam bangun sholat, di siang harinya puasa sunnah. Ya. Di antara kalian ada yang akan mencapai derajat seperti itu dengan apa? Bi husni khuluqihi, dengan akhlak yang bagus. Ya. Bahkan Nabi juga menyebutkan ana za'imun bi baitin fi a'la jannah liman hasuna khuluquhu. Saya akan menjadi pemimpin, ya, di suatu rumah, ya, fi a'la jannah, ya, di surga yang tinggi, tingkatannya tinggi. Bagi siapa? Liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang akhlaknya bagus, akhlaknya baik.
Jelas kaitannya akhlak bagus, akhlak baik dengan apa? Dengan ilmu. Bagaimana dia mau tahu kalau ini akhlaknya bagus, kalau ini akhlaknya buruk? Ya jelas dengan ilmu agama. Ya. Makanya orang yang mempelajari ilmu agama, ya, dia tidak akan rugi dunia dan akhirat. Ya. Jika dia mengamalkan ilmu agama dan makanya kalian ya, masih muda, ya, sering masih ulang-ulang mumpung masih muda, ya, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Ya. Gali ilmu agama dengan murojaah yang rajin, ya. Belajar yang rajin, ya. Nanti akan merasakan keberkahan dari ilmu agama. Karena Nabi menyebutkan apa? Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin muslimat. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Hukumnya wajib. Ilmu yang mana? Fisika? Bukan. Kimia? Bukan. Matematika? Bukan. Apa? Ilmu din ad-daruri, ilmu agama yang pokok. Tata cara sholat bagaimana yang benar, rukun sholat, syarat-syarat sholat, rukun wudu, syarat-syarat wudu, tentang makna dua kalimat syahadat, ya, tentang tauhid. Itu ilmu din ad-daruri, ya, ilmu yang pokok yang wajib kalian pelajari setiap orang. Bukan semua ilmu agama, tapi ilmu pokok di dalam agama Islam. Makna dua kalimat syahadat, tentang sifat-sifat Allah, tentang zat-zat Allah. Allah tidak serupa dengan makhluk, ya, tidak sama dengan makhluk. Allah pencipta segala sesuatu. Tentang makna syahadat yang kedua, tentang Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad, siapa nama beliau, siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, dilahirkan di mana, meninggal di mana diturunkan wahyu, sifatnya bagaimana, apa aja yang mustahil, apa aja. Itu wajib dipelajari, ya, karena kaitannya dengan ilmu agama yang bukan fisika, bukan matematika, bukan kimia, bukan biologi, bukan ini. Itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari, udah. Tapi kalau tata cara sholat, apakah sholat diwakilkan sama orang lain? Kewajiban bagi setiap orang. Maka apa? Ilmunya itu fardu ain. Jelas. Makanya ketakwaan baru akan tercapai, akhlak baru akan tercapai dengan apa? Dengan ilmu agama. Orang yang takwa gak akan takut mati, gak akan takut kelaparan, gak akan takut miskin. Karena dia yakin Allah yang memberikan rezeki. Ya. Coba lihat Nabi Zakaria ketika masuk ke saudara perempuannya siapa? Sayyidah Maryam. Ya. Setiap hari di kamar aja, di mihrab, ibadah kepada Allah. Ya, tapi Nabi Zakaria bingung, dari mana makanan ada. Maka dalam ayat disebutkan apa? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria
mihraba wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk, Sayyidah Maryam lihat ada makanan, padahal nggak keluar dari mihrab ibadah. Qala anna laki haza, dari mana kamu dapatin ini? Apa kata Sayyidah Maryam? Qalat huwa min indillah, ini adalah karunia dari Allah. Jadi orang yang ibadah, orang yang takwa, dia nggak akan takut mati, nggak akan takut kemiskinan, nggak akan takut kelaparan, nggak akan. Karena apa? Allah yang pencipta segala sesuatu, Allah yang mencukupkan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan kita. Orang nggak akan mati kalau nggak makan, nggak akan. Kenapa? Karena yang menciptakan kematian siapa? Allah. Orang nggak selamanya makan itu hidup. Ya, berapa banyak orang yang makannya banyak keracunan mati, ya kan? Tapi yang memberikan kehidupan dan kematian siapa? Memberikan kehidupan dan kematian itu Allah. Makanya orang yang mau sukses di dunia akhirat, maka apa? Ittaqillah, harus